Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau Bu Guru bilang alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat sekolahnya. Allahu Akbar, yes. Ya, harus semangat pokoknya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke. Hadir semua? Ada yang nggak masuk? Saya absen dulu ya. Farah, Rahel, siapa itu namanya? Yang satunya Nurma. Terus kemudian ya, hadir semua ya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Salah satunya yaitu gaya gesek. Ada yang tahu gaya gesek itu apa? Nggak ada yang tahu? Ya, jadi gaya gesek itu adalah gaya hambatan yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan, bergesekan gini. Itu namanya gaya gesek. Nah, ketika sebuah contohnya itu kayak sebuah kelereng ketika digelindingkan di tempat yang halus dan tempat kasar. Nah, bagaimana hasilnya? Ya. Cepat yang mana ketika kelereng digelindingkan di jalan aspal sama digelindingkan di jalan bebatuan? Kira-kira cepat yang mana? Ya, cepat di aspal. Nah, itu seperti contohnya gaya gesek. Nah, manfaatnya gaya gesek itu apa? Yang pertama, manfaatnya untuk memperbesar gaya gesek. Nah, gaya gesek itu diterapkan biasanya pada mobil dan motor agar terhindar kecelakaan ketika direm. Nah, itu kan bergesekan sama dengan jalan. Nah, itu adalah tujuannya untuk memperbesar gaya gesek. Nah, yang kedua yaitu manfaat dari gaya gesek adalah pemasangan karet pada bawah sepatu. Gak mungkin kan sepatunya biasanya itu mungkin bahan sepatu biasanya berbeda-beda, akan tetapi dia lebih mudah ketika memakai bahan yang karet. Ketika di tempat licin dia tidak akan tergelincir gitu. Nah, itu juga salah satu manfaat dari gaya gesek. Nah, yang kedua yaitu benda yang sering digunakan untuk memperbesar gaya gesek, termasuk tadi bahan karet pada sepatu, terus kemudian rem sepeda, ban sepeda. Nah, itu kan juga termasuk bahan karet. Terus kemudian paku-pakuan, contohnya pada sepatu bola. Sepatu bola itu biasanya berbeda dengan sepatu pada umumnya yang biasanya dia dibuat untuk sekolah. Kan kalau sepatu bola itu kayak ada benjolan-benjolannya. Nah, itu juga itu salah satu kegunaan untuk memperbesar gaya gesek. Nah, apakah ada kerugian dalam gaya gesek? Ada. Nah, kerugian gaya gesek itu adalah gerakan benda jadi terhambat. Kayak semisal enggak selamanya itu kayak tadi seperti alas sepatu itu dibuat karet, kan tujuannya biar enggak tergelincir. Ya, itu kan agak terhambat. Nah, itu adalah kerugiannya. Yang kedua yaitu mengikis permukaan benda. Biasanya kalau ban sepeda lama-kelamaan dipakai kan akan tipis. Kalau tipis biasanya itu kegesek, bocor, ya kan? Nah, itu salah satu kerugian dari gaya gesek. Nah, yang ketiga yaitu memperbesar pengeluaran energi. Nah, oke, sekarang kita akan membuat media pembelajaran. Nah, ini namanya dengan perosotan gaya gesek. Langsung kita praktek saja ya. Ini Ibu bagikan dua kelompok dengan satu masing-masing gunting. Ini alatnya satu-satu. Ini juga dipegang satu-satu. Nih, ini nanti barengan ya. Terus ininya satu-satu, mendapatkan satu-satu. Terus ini ada uang logam. Ini satu, ini satu, ini satu. Sudah. Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya membuat media tersebut. Jadi Ibu pinjam satu ya. Pinjam sih. Pinjam.
Oh iya, dengan membutuhkan dua. Nanti kita gunting lagi ya. Yang pertama guntingnya hanya sekedar contoh. Satu sama ini apa? Itu ya. Sama uang logam. Jadi caranya yang pertama kita ambil kardusnya. Nah, kardus yang kita potong ini adalah ukuran 3 kali 33 kali 10 cm. Jadi lebarnya itu 33 cm dan panjangnya itu 10 cm. Lebarnya itu 10 cm dan panjangnya itu 33 cm. Ini berjumlah 2 ya. Berjumlah 2 dalam satu kelompok seharusnya. Habis ini nanti kita potong lagi. Nah, kemudian kertas sukun ini namanya kertas sukun. Nah, kertas sukun nanti kita gunting sesuai dengan ukuran kertas kardusnya. Kemudian yang ketiga itu ada ini. Jadi yang pertama, karena ada 2 kardus, yang pertama untuk melapisi kertas sukun, dilapisi, dipotong sesuai dengan ukuran kardusnya. Dan yang kedua ini sama, ini namanya amplas ya, amplas. Ini namanya amplas. Nah, kan merekatkannya ini dengan double tip. Jadi setelah dipotong sesuai dengan ukurannya, kita double tip ya. Nah, kemudian nanti ada penyangganya. Kardus ini sebagai penyangganya. Jadi kita buat kayak perosotan biasanya. Misal gini ya. Nanti kita sanggah gini. Karena dia kan berdua. Jadi ada yang nanti ada yang megang. Terus kemudian ada yang kan ada 2 logam ini, uang. Nah, penggunaannya yaitu ketika ini sudah jadi. Ketika amplas direkatkan dengan kardus ini sudah jadi. Sangat mudah sekali. Kemudian cara menggunakannya yaitu dengan ini, dimiringkan, kemudian letakkan kardus kedua di bidang kemiringan dengan kemiringan yang sama. Pokoknya bagaimana caranya ini bisa sama kemiringannya. Nah, kemudian ambil kedua logam. Ini kan ada logam. Nah, kemudian kita diletakkan di sini, di ujung sini, sama yang di ujung amplas. Nah, kemudian diluncurkan dengan bersamaan. Paham ya? Oke, habis ini kita praktek bareng-bareng. Ini. Siapa ya?
yang tahu? Kenapa kok tadi meluncurnya yang satu cepat, yang satu lambat? Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah apabila gerakan benda yang semakin lambat, maka gaya geseknya semakin besar. Nah, itu terbukti ketika tadi uang logam yang dijatuhkan di atasnya amplas. Nah, itu kan lebih lambat daripada uang logam yang dijatuhkan di atasnya kertas sukun. Ya. Nah, kemudian dan itu pun sebaliknya. Nah, apabila gerakan benda semakin cepat, nah itu maka gaya geseknya itu semakin kecil gitu. Jadi tadi kan perbedaannya, yang satu sama-sama dijatuhkan di kemiringan yang sama dengan uang logam yang sama, dengan uang logam 500, tapi dengan permukaan yang beda. Yang satunya halus, yang satunya kasar. Sama seperti contoh tadi kelereng tadi. Kelereng yang dijatuhkan di aspal sama bebatuan, lebih cepat mana? Lebih cepat di aspal. Ya, karena aspal lebih mulus daripada yang berbatuan. Kan gitu. Cepat. Berarti yang ketika gerakannya semakin lambat, artinya itu adalah gaya gesek yang semakin besar. Nah, ketika itu jalannya cepat, itu adalah gaya gesek yang semakin kecil. Nah, mungkin dari situ ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar gaya gravitasi yang selanjutnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.